Kabarin, kabar terkabar. Nah, saudara, hari ini kami mengadakan sekali lagi pertemuan pendapat umum dengan beberapa ormas, ya, salah satunya YouTuber, pepabri, bebar ya, tokoh-tokoh. Cuman Pak Sunarko yang tidak hadir, tapi yang lain jenderal-jenderal hadir, dan juga YouTuber, tokoh terkenal Refli Harun dan kawan-kawan. Ya begitulah tadi ya kata Prof. Jimli ya. Bahwasannya Refli itu seorang YouTuber. Turun kasta rupanya beliau ini ya. Aduh sayang sekali ya. Ilmunya yang sayang woy. Kenapa jadi YouTuber? Padahal kan beliau itu ahli hukum ya. Manfaatnya banyak sebenarnya buat negara. Tapi belakangan ini semenjak dipecat, aduh miring terus. Mungkin itu jadinya beliau dikatakan YouTuber ya. Enggak sih. Mungkin pada saat pengajuan surat audiensi ke Prof. Jimli itu beliau menyebutnya YouTuber. Ya kira-kira mungkin itu. Tapi kalau dilihat sih benar juga, dia itu sekarang bukan ahli hukum lagi, hanya seorang YouTuber. Kayak kita yang berpihak. Ya, tapi ini ada perdebatan sengit ya antara Refli Harun dengan ketua PWI. Di sini Refli tuh kayaknya nyinyir banget. Nggak seperti yang dibilang Doi itu ahli hukum, tapi memang benar seperti YouTuber. Kerjaannya nyinyir. Ngenyek. Ketika kalah debat. Gak usah berlama-lama, mari kita simak aja videonya. Kita play, let's go, play. Betul ya beberapa podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM. Saya belum pernah mendengar Rektor UGM mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi asli. Yang saya dengar Ya, kemarin saya buka lagi itu kita podcast yang saya dengar adalah ketua PI. kemarin ada rektor, wakil rektor sama dekan Fakultas Kehutanan UGM yang saya dengar podcastnya. Mereka ditanya berkali-kali bagaimana ijazah asli Pak Jokowi. Mereka bilang ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Yang dikatakan oleh rektornya adalah beliau menyelesaikan program S1-nya di UGM. Tapi ijazah aslinya pada saat ditanya di mana, ada di Pak Jokowi, yang bersangkutan sudah diserahkan. Salahnya di mana itu, Pak Prof Denny? Salahnya adalah ketika kita menyimpulkan bahwa ijazah yang ada di Pak Jokowi asli, belum tentu. Oke, padahal UGM nggak pernah ngomong itu. UGM tidak Tapi kan pernah kalau- mengatakan, gini. UGM tidak pernah mengatakan, maaf, saya Iya. tadi malam mengulang-ulang apa Oke, podcast betul. ini. Tapi kan Yang bahwa ditanya, Pak Jokowi lulusan terbaik salah satu lulusan terbaik UGM itu pernah dikatakan oleh rektornya. Pak lulusan membanggakan UGM. Pak Jokowi lulus sampai selesai di yang UGM saya kan katakan, asumsinya punya ijazah. benar itu asli. Narasi asli Dikatakan aja kali, berkali-kali, yang belum ada. Boleh Iya. saya selesaikan ini? Silakan. Berkali-kali tadi kita mengatakan, UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tidak pernah. Kalimatnya adalah Pak Jokowi dengan data-data yang di UGM itu menyelesaikan programnya. Tapi ketika ditanya ijazahnya asli atau tidak, rektor kemarin mengatakan ijazahnya sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang mesti menentukan apakah asli atau tidak. Karena begini Bang Aiman, saya pernah bertanya ke teman-teman, apakah ini yang terjadi sebenarnya? Apakah ada kemungkinan apa? Informasi yang saya dapat, dan itu harus dikonfirmasi. Ini cuma contoh bahwa asumsi itu belum tentu benar. Bahwa kalaupun Pak Jokowi betul menyelesaikan programnya di Fakultas Hukum Kehutanan, tidak berarti ijazah yang dia pegang itu asli, karena pernah hilang. Oke, nanti kita bisa bicara. Jadi ada yang mengatakan ijazahnya hilang dan beliau kemudian melakukan proses yang tidak sesuai dengan administrasi. Udah. Jadi bisa jadi Saya rasa terlalu panjang juga penjelasannya Bang Denny. Baik, saya paham. Nanti kita bahas. Tapi soal kriminalisasi dulu, Pak Sugeng. Sugeng, silakan. Saya lihat nih. Ada dugaan kriminalisasi di kasus Roy Begini dulu CS. lah, saya mau bilang ya. Ini sebetulnya perkara ini harus dipandang pertempuran dua belah rusak, pihak nalarnya ya. rusak, nalarnya Medan rusak. pertempurannya sudah ada. Satu pihak ini sedang mencari penumpang-penumpang baru, kemudian diskusi ya. Padahal forumnya sudah ada, harus dihadapi gitu loh. Hukum maksudnya. Ya iya forumnya, karena yang dibawa oleh pihak Roy Suryo itu adalah
masalah tuduhan hukum. Pakailah ahli hukum tata negara, hipotesis lah, asumsi lah, ya. Iya, Gitu loh. Orang medan pertempurannya sudah disiapkan di pengadilan, Anda harus siap gitu loh. Oke ya, itu dulu ya. Terlalu banyak diskusi. Yang kedua, kalau yang namanya Harusnya apa, Bung Sugeng? Ya? Harusnya apa? Nah, yang kedua nih, saya Harusnya taburan. ya, harusnya mereka mempersiapkan bahwa medan tempur itu sudah ada pakemnya, ya. Kalau kita mau bahwa ini sebagai hukum positif, ya kau maju dalam pertempuran itu dengan gagah berani, ambil risiko bertarung di sana, ya. Tidak kemudian dengan berdebat-berdebat yang tidak perlu menurut saya di timnya, ya. Nah, sekarang kriminalisasi. Iya. Kriminalisasi itu sebetulnya kalau dalam istilah akademisnya itu adalah kewenangan negara untuk merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kemudian dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Di sini kalau mau dituduhkan tadi, ya, itu sebetulnya misuse of criminal law, ya, penyalahgunaan hukum pidana kalau mau dituduhkan, ya. Tetapi menurut saya juga harus diperhatikan, ya. Tadi kan ini ilmiah apa tidak nih perkara ini? Ini perkara ilmiah. Ya. Kasus Roy Suryo ilmiah? Ilmiah. Bukan penyebaran fitnah? Bukan. Satu. Ya begini ya maksud saya. Kalau ilmiah nggak bisa diproses hukum. Tunggu dong. dulu. Masa Hukum ilmiah pidana diproses itu ilmiah tidak? Iya betul. Ilmiah hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana itu menyatakan bahwa ini teori hukum pidana ya, yang dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan. Jadi di dalam teori hukum pidana, siapa yang melakukan perbuatan memenuhi unsur delik bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Itu ilmiah pertama, ya. Ini adalah hukum material, ya. Ilmiah keduanya bahwa untuk memproses tersebut harus ada hukum acaranya, yaitu KUHAP, sistem peradilan pidana ini, ya. Pihak Jokowi sudah menempuh itu. Pihak di sini masih diskusi mencari jalan tata negara lah, isu korupsi lah. Buktikan isu korupsinya biar juga diproses gitu loh. Jadi sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP yang kemarin ya, ini ilmiah. Ya, ilmiah sistem peradilan pidana di mana ada yang namanya due process harus dihadapi. Baik, sebentar. Nah, yang ketiga ini saya mau tambahkan sedikit. Saya mau tambahkan sedikit nih ya. Tadi kan disinggung ya, nih ya. Tadi kan disinggung ya. Ada yang bilang ahli tata negara bilang harus dibuktikan dulu aslinya. Forumnya itu sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Aristo. Pasal 311 KUH pidana ya, itu menyebutkan salah satu unsurnya bahwa hakim akan mempersilahkan untuk kepentingan umum terdakwa membuktikan tuduhannya. Ya, ini bunyinya nih, ya. Membuktikan tuduhannya. Di situ ada forum dia untuk membuktikan tuduhannya. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ini medan pertempurannya sudah ada. Mereka harus mempersiapkan ahli-ahli argumentasi-argumentasi untuk bisa meyakinkan hakim bahwa ijazah yang mereka tuduhkan palsu itu memang palsu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga. Ini pendekatannya ilmiah, ya. Misalnya, Rismond itu ahli digital forensik. Tetapi apakah dia bisa berbicara untuk di persidangan itu? Tidak bisa. Betul. Karena kekuatan pembuktian seorang terdakwa nyaris tidak diperhitungkan. Dia harus menghadirkan kalau perlu guru besarnya dari Jepang, ya, yang mengajar dia. Ya, dia harus menghadirkan ahli lain untuk bisa membantah keterangan ahli dari polisi. Agak. Ini harus dipikirkan, bukan ahli tata negara, ya. Bicara melambung-lambung ya. Karena nanti di dalam pledoinya itu hanya menjadi opening statement. Mau 2000 halaman, hakim bilang bahwa segala hal yang disampaikan dalam pendahuluan telah dibaca dan tidak mengenai pokok perkara. Oke. Selesai. Boleh saya komen? Silakan, Prof Denny, silakan. Biar jelas ya, Sugeng ini kan. Boleh saya bicara Bung Eman? Silakan. Sugeng ini caleg PSI, jadi udah wajar aja dia ngomong gitu. Iya, itu berarti ada hubungannya, nggak ada hubungannya, Bang Refli. Nggak ada hubungannya dong. Anda harus menyerang saya. Pendapat hukum dong. Argumentasi saya dong. Iya dong. Jangan Gitu loh. diserang-serang. Anda harus menyerang argumentasi saya, ya.
Bro, latar belakang itu menentukan argumentasi aja lah. Anda dari PSI. Saya membuka kunci tadi sebetulnya ya. Kalau Anda murni police what, Anda nggak ngomong begitu. Loh, Udahlah. yang mana yang harus Anda challenge di dalam bagian proses penyidikan yang harus saya kemudian komentari juga. Coba. Dalam keseluruhan Anda itu Betul, kan Pak. mendukung pihak sana. Ya sudah Enggak, lah. bukan. Kita hargai udahlah. Saya harus Anda mau kemudian membenci. membantah Denny seolah-olah Denny harganya nggak ada apa-apanya. Bukan, Udahlah, kita ya. saling hargai ilmu Ini- aja, ya kan? Nah, oleh Kalau karena Anda dari itu saya katakan, dan ya. Anda mau membela orang Jokowi, ya silahkan saja. Udah, this is your job. Ya, From enggak, udah, PSI begini aja. to Jokowi. Begitu loh, begini ya. Jadi Begini loh ya. dong. Anda ini ya, kalau kita menutup latar belakang itu, maka kemudian salah satu Begini, integritas ya. seseorang adalah berani mengungkapkan siapa dia. Anda ngomong Loh, iya, jangan awal-awal dan lain hargain sebagainya. Iya, ala benar, polisi. bahwa Ternyata saya Anda di PSI, saya tapi lihat caleg PSI. Udah. Argumentasi saya dong harus Anda bantah. No way. Ya. Gitu loh ya. Ya udah ini haknya gue. Oke. Itu Ya, loh. Oke, ke Bukan- Prof Denny dulu soal karena tadi posisi, sampai itu hak politik saya. Ini ya. ini hak politik saya untuk menyatakan. Oke. Hak politik Anda karena itu saya hargai. Sebagai PSI Anda mendukung Jokowi. Sudah selesai kan? Saya Karena itu sedang publik berbicara jangan ditipu. soal ilmiah. Anda menipu Ya. publik kalau Ya. begitu caranya. Saya bicara ilmiah. Ini perkara Oke, pidana, oke, nanti. bukan Prof Denny, perkara silakan, Prof hukum Denny. tata negara. Nah, replik bagaimana ya? Orang mau partai apa juga kalau dianya orang ahli dan netral lah, adil ya harus diterima lah, bukan nipu. Justru kalau kita lihat ya, selama ini kan yang miring-miring itu kan replik komentar ya. Bahkan ahli hukum sampai ke kuburan kan aneh. Ahli hukum sampai ke kuburan, kocak kan ya. Tapi tadi yang penting ya, bahwasannya tadi Pak Jimli bilang tuh di awal, bahwasannya tuh doi itu sekarang itu YouTuber. Aduh, nggak tahu kenapa deh. Tapi bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.